debatnya belum mulai, tapi tadi sudah ada yang mengklaim katanya cawapresnya ini lebih unggul dibandingkan yang lain-lain. Semua gitu ya. Semua juga pada ngakunya lebih unggul ya. Kan nggak ada yang mau ngaku kecap nomor 2 sekali lagi. Semua pasti nomor 1. Nah kalau misalnya esensi tadi, substansi sudah dijelaskan oleh masing-masing perwakilannya. Tapi bagaimanapun ketika sebuah pertunjukan kan perlu ada show-nya ya. Nah apakah memang gimmick-gimmick ini akan dipersiapkan? Saya ke Kang Maman dulu ya, kita muter balik lagi Kang Maman. Soal gimmick ini, bagaimana Anda mempersiapkan, bagaimana mempertimbangkan soal gimmick-gimmick dalam sebuah debat besok? Saya rasa gimmick itu menjadi bagian penting ya untuk sebuah, tidak hanya sekedar debat karena ada pertunjukannya gitu. Oleh sebab itu di tim kami, di tim nasional, pertama ada tim yang mengurus tentang substansi. Misalnya substansi yang akan dibawakan oleh Gus Mohaimin itu sesuai dengan misi nomor 2 dari Timnas. Pertama adalah pengentasan kemiskinan, yang kedua penciptaan lapangan kerja, dan yang ketiga adalah bagaimana alokasi APBN. Nah ini substansi ini agak sedikit penting karena berkaitan dengan angka, misalnya berapa lapangan pekerjaan yang akan dipersiapkan, sekitar 15 juta termasuk yang dalam green job, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan? Kita mengatakan bahwa validasi data adalah kunci. Dan termasuk juga alokasi APBN itu untuk mana? Harus tepat sasaran, tidak hanya sekedar padat modal, tapi harus padat karya. Nah, yang kedua, ada yang strategi, tim yang strategi komunikasi. Insya Allah, Gus Mohaimin ahlinya lah soal komunikasi itu. Tapi yang ketiga ini adalah bagaimana nanti gimmick-gimmick yang kita maksud itu adalah bagaimana cara mengimbangi. Pertanyaan kami misalnya sudah memetakan tuh, kalau Pak Mahfud ngomong ini, Gus Mohaimin ngomong apa? Kalau Mas Gibran diberi pertanyaan apa yang bisa terjawab dan sebagainya. Kang Maman. Baik, persiapan sudah matang begitu ya. Nomor 2, siap nggak nantinya Gibran melawan kedua cawapres lainnya? Mbak Rati, Mas Gibran hari ini diremehkan. Diremehkan oleh rival politik, diremehkan di media, diremehkan di sosial media. Nah, kondisi seperti itu tentu jadi tantangan buat Mas Gibran untuk melakukan pembuktian bahwasannya beliau jauh lebih baik dibandingkan dengan hinaan, ejekan yang sudah rame dilakukan. Dan bagi anak muda seperti Mas Gibran, itu tantangan tersendiri untuk membuktikan. Jadi di masa-masa kita nih yang masih muda, Mbak Rati yang masih muda, Mas Bayu yang sudah agak tua misalnya kan, itu punya semangat pasti ketika kita dihina, jadi motivasi ketika kita diremehkan, kita ingin membuktikan bahwasannya kita jauh lebih baik. Apalagi kemudian yang lain melakukan klaim dia lebih baik. Nah, posisi Mas Gibran tidak dalam posisi itu. Anda bisa perhatikan Mas Gibran selalu rendah hati, tidak meninggikan diri, tapi beliau pekerja keras. Dan itu yang harus ditunjukkan oleh Mas Gibran. Kami selalu menyebutkan Pak Prabowo, Mas Gibran harus jadi man of action, bukan man of retorik. Kira-kira begitu. Siap. Mas Haris terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan gimmick apa yang sedang disiapkan, saya jujur tidak tahu. Karena itu kan sebenarnya natural dari diri para pasangan masing-masing. Untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud sendiri pada debat pertama misalnya itu yang sangat menarik di kalangan anak muda di medsos itu ketika baru masuk ruangan debat itu ada tos yang anak muda. Itu menunjukkan kekompakan. Memang bisa dikatakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang paling klop secara chemistry di antara mereka. Tidak ada kawin paksa antara pasangan calon, kemudian tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain, misalnya seperti itu. Kemudian kalau dikatakan gagasannya seperti apa, lah ini gagasan yang paling konkret di antara pasangan-pasangan lain. Saya bisa dikatakan bahwa masyarakat melihat, oh Pak Ganjar, Pak Mahfud berencana atau berjanji untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan guru sampai 30 juta per bulan gajinya secara ideal. Kemudian sembako, harga sembako murah begitu. Nah, ini juga sedang digodok melalui KTP Sakti di mana semua program bantuan sosial masyarakat yang sudah ada selama ini akan diperbanyak dan pasti lebih baik dengan hanya satu kartu dengan tidak ada salah sasaran. Baik, kita lihat nanti ya persiapan dari setiap cawapres di debat tanggal 22 Desember nanti. Terima kasih banyak Bang Daniel, Mas Haris, Kang Maman sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.